Shalom, selamat pagi bagi seluruh pendengar renungan pagi di hari Kamis 4 Juli 2024. Kita jumpa dalam kasih Tuhan untuk memulaikan aktivitas kita di hari yang baru. Mari kita dituntun oleh firman Tuhan, dan sebelumnya mari berdoa. Kami bersyukur lagi untuk menikmati hari pemberian-Mu ya Tuhan. Kami merasakan perlindungan sepanjang malam, dan kini kami ada di hari baru dan siap beraktivitas sebagaimana tugas kerja, tanggung jawab, pelayanan atau pengabdian kami. Namun sebelum melangkah, kami rindu ada di sekitar firman-Mu, agar kami dikuatkan sehingga sepanjang hari hidup diberkati, kami pun menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam pertama Korintus 6 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian: jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan pagi ini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat yang ketujuh berkata jangan berzina. Tuhan Allah jelas melarang perzinahan, percabulan, dan segala macam hawa nafsu duniawi. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam dosa ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sebagaimana Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dihukum oleh Tuhan Allah, Ibrani 13 ayat 4, dan dilemparkan dalam neraka jika tidak bertobat, sebagaimana Wahyu 2 ayat 21 dan 22. Dosa ini jelas membawa konsekuensi yang besar dalam hidup manusia. Dalam hukum orang Yahudi, orang yang kedapatan berzina dihukum mati. Kita lihat Imamat 20 ayat 10. Jemaat di Korintus juga diperingatkan akan hal ini oleh Rasul Paulus secara jelas. Dan dengan tegas pula ia meminta mereka untuk secepatnya menjauhkan diri dari percabulan tercela ini dan tidak boleh ditunda. Sebab dengan melakukan percabulan dan perzinahan, orang percaya melakukan dosa terhadap diri sendiri. Tanpa disadari, dosa ini perlahan akan memangsa diri sendiri. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap hal yang kita lakukan beresiko dan memiliki konsekuensi. Lakukan atau menabur yang jahat akan menuai yang jahat, tetapi melakukan yang baik akan menuai yang baik. Bagi mereka yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah, cepat atau lambat akan mendapatkan penghukuman darinya. Hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan ibarat bumerang akan kembali juga pada kita.
Sehingga jika kita benar-benar mencintai hidup dan tubuh, maka jauhilah segera segala bentuk kecemaran, nafsu, dan keinginan duniawi, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami untuk memahami bahwa hidup kami ada karena kemurahan Tuhan, sehingga tidak dicemari oleh berbagai hawa nafsu, percabulan, ataupun perzinahan. Bahwa kami untuk tegak berdiri di hadapan Tuhan, menjauhi segala bentuk kejahatan, supaya kehidupan kami diberkati Tuhan. Kami taruh kehidupan sepanjang hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, stop zina dan apalagi percabulan. Itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan bagi orang-orang percaya, karena hidup kita telah dikuduskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Maka jangan lagi dicemari oleh nafsu dunia yang dapat mencelakakan hidup kita kini dan selamanya. Hiduplah di dalam Kristus. Shalom.